Baik teman-teman semua. Wah, udah 2 sesi semuanya ngomonginnya detail semua, nambah informasi tahajud, nambah informasi tentang puasa tadi dari Dokter Gaga. Nah, sebelum ke sesi 3, kita refreshing dulu sebentar, ada video yang akan kita putar. Mari kita simak bersama-sama. Gak kerasa ya udah mau setahun. Tahun ini kita akan mengulang sesuatu yang gak jauh beda kayak tahun lalu. Puasa di rumah, ngabuburit di rumah, harus nunda buat buk bersama temen, dan kalau keluar rumah harus pakai protokol kesehatan. Selalu kepikiran kapan semua ini berakhir. Tapi kayaknya bukan nikmat Tuhan kalau segala sesuatu terjadi tanpa membawa hikmah. Coba deh dipikir-pikir lagi. Yang tadinya kita keluar terus, sekarang jadi makin sering ngumpul sama keluarga. Udah, sabar aja. Aku yakin puasa tahun ini bakal banyak cerita baru yang bikin kamu rindu kalau pandemi udah berlalu. Wah, teman-teman semua udah pada kenal lah sama Iman Imun ya. Jadi Iman Imun ini punya acara setiap Ramadan namanya adalah Iman Imun di Explorer, di mana akan menemani 30 hari kalian selama Ramadan ini. Jadi teman-teman semua tetap pantengin terus feeds dan story dari Iman Imun ya teman-teman, @imanimun_official di Instagram kalian. Nah, udah gimana nih? Udah siap untuk mendengarkan sesi yang nggak jauh kerennya, keren banget nih juga ya dari Dokter Hasanul. Mana fansnya Dokter Hasanul nih? Ya, udah ini ya, udah menunggu dari tadi. Sesi 3 ini mengenai membaca Al-Quran dan kesehatan. Kenalan dulu biar bisa sayang sama Dokter Hasanul. Kita lihat CV-nya bersama-sama. Baik. Pembicara berikutnya adalah Dr. Hasanul Arifin, MKAD. Beliau lahir di Kairo 19 Agustus. Riwayat pendidikan di mana S1-nya adalah profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Medan, pendidikan magister klinik neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan residen dokter spesialis neurologi FKUSU. Beliau riwayat organisasi dan pekerjaannya banyak sekali ya. Beliau merupakan pembina Yayasan Jabal Nur Utama, anggota Ikatan Dokter Indonesia, anggota Muda Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia, dan banyak lainnya. Selanjutnya, baik, itulah CV singkat dari Dr. Hasan Arifin yang udah siap-siap. Mari kita simak penjelasan dari Dr. Hasanul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hasanul. Apa kabar, dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Manik Intan ya. Salam kenal. Betul, dokter. Salam kenal, dokter. Ya, Baru ketemu ya, dok ya. Biasanya mantengin di Instagramnya Dokter Hasanul ya, atau webinar-webinar dokter. Sekarang ketemu langsung sama Dokter Hasan. Masya Allah. Nih dok, udah alhamdulillah. Udah pada nggak sabar nih dok, teman-teman semua di sini untuk mendengarkan ilmu dari dokter. Mangga dokter dipersilahkan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari kajian berirama unboxing Ramadan Secrets ya, dari sahabat-sahabat Iman Imun ya official yang pada kesempatan hari ini melakukan kegiatan yang luar biasa. Jadi sangat senang sekali saya bisa bergabung di sini. Saya dihubungi dari teman-teman dari si apa ya kemarin hubungnya si Naila ya, Ana ya. Udah jauh hari, alhamdulillah. Dan saya lebih senang lagi itu saya bareng sama guru saya ini Dr. Agus Rahmadi.
Ini kalau mau lihat sepak terjang dakwah beliau, ini saya selalu ikuti, dan beliaulah yang membuka saya untuk terus belajar tentang ya kedokteran Islam. Nah, oleh karena itu adik-adik semua sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjalin silaturahim, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini, dan kesempatan hari ini saya mohon izin para guru-guru saya, dan luar biasa saya ikut dari awal tadi, Dr. Gaga sama Dr. Agus. Alhamdulillah sudah diawali dengan sesuatu yang luar biasa, bagaimana puasa, ya hubungannya dengan kesehatan kita. Juga tadi Dr. Agus seperti harta karun yang luar biasa guru kita menyampaikan, ya bagaimana efek sholat tahajud kepada ya diri kita. Nah hari ini saya diminta untuk membawa, sebenarnya kajian yang berat ya, tentang bagaimana interaksi dengan Al-Quran dan kesehatan. Nah, di sini lebih nanti ke arah lebih spesifik ke kesehatan otak kita. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Quran, adalah kalam Allah, kalam yang mulia, diturunkan oleh, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diterima oleh hamba yang mulia, manusia yang mulia itu Nabi Muhammad SAW, dan beruntunglah orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran ini adalah orang-orang yang mulia. Dan kita bahas tentang otak, kenapa? Karena otak adalah organ di bagian tubuh kita yang mengatur cara kita berpikir, cara kita menganalisa, bahkan akhlak, moral kita itu diatur di otak kita. Dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar otak kita ini dimanfaatkan, dipakai dengan benar, dengan apa? Dengan belajar. Hari ini kita sama-sama belajar, ya. Baik, ini saya dikasih tahu materinya ini mungkin nanti presentasi setengah jam. Slide saya memang paling banyak ini, 50 slide ya, tapi insya Allah setengah jam selesai. Ya, baik teman-teman sekalian, kita sambil merelaksasi otak kita juga ya, sebelum bahas ini ya, karena ini satu materi yang mungkin nanti banyak sekali hal-hal yang istilah-istilah yang merangsang otak kita untuk lebih memahami gitu ya. Tapi insya Allah akan mudahkan nanti ya kajian kita hari ini. Nah, ini yang paling penting. Ya, kenapa manusia itu berbeda dengan hewan? Allah Subhanahu wa taala berikan potensi manusia itu, mereka memiliki otak, di dalam otak itu ada akal yang diproses. Dan manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jalan untuk sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga potensi manusia tergantung daripada otak yang ia gunakan. Dan orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, maka jalan pertama adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu ayat 282 yang terakhir, wattaqullah wa yu'allimukumullah, ya. Bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kita ya berbagai macam pengajaran atau ilmu. Jadi hari ini kita belajar tentang Al-Quran kesehatan ini tidak lain adalah agar kita semakin cinta dengan Al-Quran, semakin senang nanti dengan berkawan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan berinteraksi sering dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan potensi kita sebagai tidak hanya sebagai manusia tapi orang yang bertakwa. Nah, nanti kita akan bahas mengenai struktur otak, gelombang otak, ada istilah neuroplastisitas, ya, pengaruh inaktivitas otak, Al-Quran anatomi otak, dan nanti terakhir ada berbagai riset tentang Al-Quran dan kesehatan. Nah, ini gambar apa? Ini gambar ya mungkin adik-adik semua sekalian, mungkin mayoritas banyak dokter muda ya, atau mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau kesehatan. Nah, disinilah gambar saraf kita, ya, atau disebut sebagai neuron, ya, miliaran neuron Allah amanahkan dalam diri kita. Ini satu neuron ukurannya kurang lebih 5 sampai 100 mikron. 1 mikron itu ibaratkan 1 inci dibagi 1000 itu. Begitu kecilnya, dan unik khas bentuknya, ada bagian dendrit, ya tangannya gitu ya. Kemudian ada bagian inti selnya, badan selnya, kemudian ada akson, ya. Nah, nanti di ujungnya adalah ada terminal branch. Nah, di dalam saraf ini ada 1-2 mekanisme listrik, electrical potential. Jadi nanti aliran daripada rangsangan saraf itu adalah aliran listrik, nanti di ujungnya berubah jadi reaksi kimia. Ya. Nah, uniknya saraf ini dia tidak sendiri. Dia butuh teman, ya. Butuh silaturahim dengan sel saraf yang lain. Dengan jumlah 100 miliar sel saraf kurang lebih di otak kita, mereka saling berkomunikasi.
antar satu sel saraf dengan saraf. Dengan apa berkomunikasi? Penghubungnya disebut dengan sinaps. Ya. Sinaps ini nanti ada hubungan dengan Al-Quran ya, dengan efek Quran terhadap sinaps pun ada penelitiannya. Nah, nanti di sinapsnya ya hantaran listrik akan berubah menjadi reaksi kimiawi ya, yang dihasilkan nanti ada neurotransmitter yang dilepaskan dan ditangkap oleh ujung sel saraf yang lain. Nah, ini satu video ya. Cepat ya, dengan pertambahan jam, lihat satu sel saraf jumlahnya tak bertambah, tetapi yang bertambah itu jaringan-jaringan sarafnya, sinapsnya bertambah. Nah, ini akan diperoleh ketika kita melakukan stimulasi pada saraf. Apa stimulasinya? Orang belajar, hari ini kita belajar, ini saraf kita terstimulasi. Ya. Nah, semakin banyak stimulasi saraf, maka jaringan-jaringan itu akan semakin banyak terbentuk. Ya. Jadi maha besar Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita sempurna, ya. Desain Allah luar biasa, apalagi namanya otak kita. Bentuknya, strukturnya. Makanya Allah katakan dalam sebuah ayat Quran, afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kamu mengira ya, kami jadikan kamu tuh main-main. Tapi didesain Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan. Maka kalau kita lihat otak kita saja, khas bentuknya, diletakkan Allah di atas, di dalam tempurung yang kuat, dan sejak kita dalam kandungan, 25 hari sudah terbentuk itu, sel saraf. Bahkan dikatakan 6 hari. Nah, dibentuk sampai kita 9 bulan keluar dari rahim ibu kita, dipaparkanlah berbagai stimulus. Lahir, lingkungannya bagus, dipaparkan dengan agama, jadi orang-orang yang Islam, orang-orang berilmu. Tergantung lingkungannya. Inilah saraf kita, ya inilah saraf pusat kita termasuk brain atau otak kita. Nah, pertanyaan muncul ya, kecerdasan kita tuh di mana dibentuk? Nah, kecerdasan kita itu dibentuk salah satunya adalah disebut sebagai korteks ya. Korteks itu istilah gray matter. Kalau otak kita dipotong secara koronal, dibelah dua gini ya. Nah, nanti ada bagian terluarnya, ini namanya korteks yang warna hijau ini. Ya, katanya semakin tebal semakin bagus. Nah, ketebalan kurang lebih 2-4 mili, tetapi ini memang sangat banyak kandungan mielinnya. Nanti ada hubungan mielin dengan kecerdasannya. Mielinnya kaya sekali di sini. Dan ternyata memori jangka panjang itu banyak disimpan di korteks. Nah, kita cerita gelombang otak sedikit ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus tahu gelombang otak kita tuh ada kurang lebih ada 4 jenis ya. Ini dihasilkan dari aktivitas listrik di otak kita yang direkam oleh alat namanya elektroensefalografi. Nah, ada 4 jenis, ada beta, alfa, theta, dan delta. Saya hari ini lagi berbicara presentasi, ini gelombang otak saya bisa dipastikan beta. Nah, mungkin adik-adik semua sekalian yang di rumah, mungkin ada yang gelombangnya alfa. Alfa itu dia namanya sedikit rendah, tapi inilah gelombang yang kita harapkan kita sering akses. Ini gelombang tenang, gelombang rileks. Kalaupun kita belajar dengan otak kita dengan gelombang alfa, ini akan lebih mudah menangkapnya. Ya, di bawahnya lagi gelombang theta, agak sedikit lambat, ya. Tapi ini juga salah satu gelombang yang bagus juga untuk mengakses ilmu pengetahuan. Tetapi hati-hati, kalau sudah masuk gelombang delta, ini gelombang tidur. Nah, jadi nanti yang di sini yang udah agak gelombang delta, hati-hati jangan keterusan ya. Dan nanti dinaikkan lagi gelombangnya ya, ke gelombang alfa kalau bisa ya. Baik. Selanjutnya, tentang otak itu sendiri, sampai Albert Einstein itu, ya, beliau mengatakan, ya, ada 2 yang tak terbatas dibahas di alam di muka bumi ini. Pertama, alam semesta, rahasianya sampai sekarang masih banyak belum terkuak. Dan yang kedua kata Einstein adalah otak kita. Jadi otak kita ini satu hal yang sampai sekarang saya aja masih belajar neurologi udah hampir 5 tahun juga belum selesai gitu ya. Banyak rahasia otak yang belum kita ungkap gitu ya, rasanya masih kurang sekali kita belajar. Nah, walaupun Albert Einstein memang dikatakan sosok yang pintar ya di muka bumi, tapi ada masanya lah hidupnya. Nah, tahun 1955 meninggal Albert Einstein karena dijuluki orang terpintar. Sampai-sampai ilmuwan ingin penasaran sekali meneliti otak Einstein ini. Sampai ternyata otak Einstein dari literatur itu ternyata ya, dimuseumkan di Harvard ya, dimuseumkan
dan diteliti oleh banyak sekali peneliti, mulai dari berbagai negara. Salah satunya Dan Flack ini, profesor antropologi dari Florida, meneliti otak Einstein ini. Ya, otak Einstein ini dikeluarkan, ya, didimensiumkan, dilihat, ya, dipotong kecil-kecil. Apa yang menyebabkan Einstein ini pintar? Memang Einstein ini ada satu extraordinary, ya, otak, struktur otaknya. Jadi otak kita kan ada otak sebelah kanan kiri, ada penghubungnya tuh, ya, penghubungnya itu namanya corpus callosum. Nah, ternyata diukur dengan ketebalan corpus callosum orang normal, dia agak lebih tebal di Einstein. Artinya ketika tebal, komunikasi otak kanan kirinya lebih baik. Kemudian kalau kita lihat struktur otak itu kan ada sulcusnya, ya, ada lekukan-lekukan yang ke dalam. Itu apa? Alat ukur atau tusuk gigi lah bahasanya. Kita masukkan ke dalam, ternyata kedalamannya lebih dalam dibandingkan otak orang normal. Area korteksnya semakin cerdas. Ini extraordinary, ya, Einstein. Ya, jadi struktur otak juga ada kalanya berpengaruh, tapi itu bagian kecil. Kita semua, ya, diberikan Allah punya potensi jadi orang pintar, orang cerdas. Tergantung kita. Kalau guru saya bilang tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang dungu, yang ada tuh orang yang malas, katanya, ya. Tergantung kita lah yang gunakan otak kita. Selanjutnya, ya. Nah, ini gambar otak kita secara skema, ya. Ada bagian depan, samping kanan, parietal. Yang depan ini prefrontal, ya, dan belakang occipital. Kemudian yang samping kanan itu ada temporal. Kita lanjutkan. Nah, uniknya nih ada bagian depan otak yang ada satu peristiwa Phineas Gage ini, beliau seorang penambang, ya. Terjadi ledakan pada tempat kerjanya, ya. Akhirnya besi, bukan penambang, beliau membuat satu rel kereta api, ya, harus mengebom satu gunung. Namun terjadi kecelakaan, meledak belum waktunya, akhirnya alat tempat dia memasukkan musiu itu tertancap ke pipi sebelah kiri, tembus ke otak depan. Dan ini yang rusaknya area prefrontal. Matikah si Phineas Gage ini? Tidak, ternyata. Masih hidup dia 2-3 tahun kemudian. Nah, artinya otak depan ini, ya, ternyata dia masih hidup, tetapi ada yang berubah karena kerusakan yang berat hingga terjadi perubahan perilaku. Ya, kemudian sifatnya berubah, hubungan sosial dari peristiwa, ya, Phineas Gage inilah banyak dapat ilmu, artinya banyak orang meneliti tentang otak depan ini, ya, tapi diabadikan. Ternyata otak depan yang mengatur ilmu akhlak kita, potensi kita jadi seorang manusia itu tergantung otak depan. Kalau dalam Al-Quran itu disebut sebagai nasiyah, nanti juga coba buka surah Al-Alaq itu ada bunyinya kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah atau ubun-ubun. Ya, kita tergantung seberapa besar kita memanfaatkan otak depan kita, ya. Nah, makanya otak depan kita ini sering-sering dibawa sujud, ya. Sering-sering, ya, dibawa beribadah, berzikir, termasuk membaca Quran, ya, atau ada pengaruhnya terhadap otak. Nah, kemudian tentang serba-serbi otak ini, ya. Jadi otak kita ada otak belahan kiri kanan. Ternyata Profesor Roger Sperry, ya, beliau dapat Nobel. Beliau memetakan otak. Ternyata otak kiri itu lebih dominan untuk tugas-tugas bahasa, menulis, logika, matematika, ya, scientific skills. Otak kanan lebih ke arah kreativitas, ya, musik, imajinasi, ya. Jadi dua otak ini tidak ada yang salah satunya berfungsi, tapi dia saling melengkapi, ya. Baik, kemudian komunikasi otak pun, ya, itu ini ada satu kajian, ya, otak dengan otak perempuan itu berbeda komunikasinya. Ada arah ke belakang, depan belakang ini laki-laki, samping kanan kiri perempuan. Jadi perempuan lebih unggul sebenarnya kalau dari segi pemanfaatan otak, ya, kanan kirinya lebih unggul, ya, karena dia komunikasi otak kanan kirinya lebih, kalau dari sini lebih baik, ya, gitu, ya. Nah, kemudian ada istilah neuroplastisitas, ya, adalah kemampuan otak untuk berubah bentuk, ya, tidak statis otak itu, tidak kaku, dan itu tergantung lingkungan. Jadi ada kemampuan perubahan struktur dan aspek kimiawi bisa berubah, itulah disebut sebagai pada lingkungannya, ya. Baik, nah ini ada satu istilah inaktivasi otak. Jadi otak kita ini, ya, selayaknya dipakai, amanah dari Allah dipakai, ya.
Nah, jadi ada orang salah, nggak ada otakmu gitu ya. Itu udah berat kali gitu ya. Itu satu kalimat yang sungguh menghina gitu ya. Kita punya otak, punya potensi baik dengan menggunakan otak kita. Jadi kalau orang-orang yang sering menggunakan otaknya untuk belajar, menimba ilmu, walaupun bertambahnya umur, ya sampai umur 50-90 tahun, jumlah sel saraf itu memang berkurang. Berat otak juga ikut berkurang. Tetapi ada satu yang bertambah nih, yang namanya koneksi otak atau sinaps itu bisa bertambah. Ya, jadi kepintaran orang itu bukan ditentukan besarnya otaknya, seperti Einstein tadi ya, luas, tetapi koneksinya yang paling penting, sinaps. Otak yang tidak dipakai ternyata sinapsnya berkurang, jumlah berkurang, berat pun berkurang. Ujung-ujungnya nanti akan otaknya jadi masalah. Ya, ada satu istilah use it or you lose it ya. Makanya kita beruntung ya orang-orang yang belajar ilmu dalam Islam juga thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Bahwa kita diperintah Allah untuk menuntut ilmu ya. Nah, gitu juga seperti gambar ini saraf sebelah kiri ini saraf yang tidak terlatih, pelatihan jumlahnya tetap tetapi serabutnya lebih banyak. Inilah yang dikatakan sinaps bertambah. Ya. Baik. Jadi itu tergantung daripada stimulus dari luar yang ditangkap oleh panca indera dan itulah yang akan memaksimalkan fungsi otak kita. Nah, ada namanya mielin ya. Mielin itu ya. Jadi mielin itu pembungkus ya selubung akson yang mana ini mempengaruhi kecepatan hantar saraf. Ya, literatur katanya semakin tebal ininya mielinnya lebih cepat antarannya. Nah, ternyata ada satu pendapat dari seorang dokter saraf, Dr. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa orang-orang penghafal Quran itu yang terus latihan intensif kontinu, ini mielinnya lebih tebal. Nah, jadi kita harus menggunakan otak kita, ya jangan sampai otak kita ini jadi mengkerut, ya. Jadi Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah 70, Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum, wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'. Innallaha alimun qadir. Bahwa satu saat memang kita ada diwafatkan dan ada sebagian dari kita yang Allah panjangkan umurnya jadi pikun ya ardalil umur. Nah, jadi kita jangan sampailah kita jadi pikun ya, tergantung ya kita menggunakan otak kita ya. Dan banyak faktor yang memang itu pikun. Nah, selanjutnya ya kita bahas sedikit nih. Jadi ini agak panjang sedikit ya. Quran ini interaksi kita bagaimana membaca, mendengar, menghafal, mentadabburi dan mengamalkan ya. Ini punya efek masing-masing. Sedikit saya jelaskan masing-masing lobus kita. Kita punya lobus, semua ada 4, oksipital dan temporal. Ya. Nah, semuanya ini kita punya kemampuan untuk membangun koneksi. Ya, semakin baik koneksi antara 4 ini, makin bagus. Ada suatu namanya teori asosiasi. Nah, misalkan ini lobus temporal ya, ini berada di telinga kita bagian atas, ya, tulang temporal namanya. Ini peranannya untuk pendengaran, untuk berbahasa, untuk pembentukan memori. Dan di dalam temporal ini ternyata ada hipokampus, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian parietal yang warna hijau ini, parietal ini ada bagian kiri dan kanan. Ternyata kiri dominan untuk membaca, menulis, ya, speech, ya. Kemudian yang kanan lebih ke intonasi, ya, nada, suara, ekspresi wajah, ya. Kemudian perhatian, ya. Kemudian selanjutnya daerah oksipital itu daerah penglihatan kalau itu gitu ya. Jadi orang-orang yang ketika membaca Quran, memahami kandungan Quran dan mendistribusikan ya, membayangkan, memvisualisasikan ketika ada cerita kisah Nabi Musa ya, dibayangkan dengan sejarahnya, kisahnya ya. Nah, ini ternyata bisa mengaktifkan otak belakang. Nah, kemudian selanjutnya otak depan atau frontal. Nah, ini higher order function ini satu bagian yang terbesar di otak kita, luas, dan ini untuk memori kerja, ya, untuk perencanaan, ya, attention, ya, social behavior, bahkan akhlak kita itu, karakter kita tuh dibentuk di otak depan. Ini unik nih, ada satu, walaupun ini tidak dipublish ya, tetapi ada di majalahnya Inah News ya dari rumah sakit Harapan ya. Dr. Manfred Kasim SPJP konsultan, beliau meneliti sendiri ya otak depan ya, maaf ini ada yang beragama Islam, yang non Islam. Ya saya tidak sebutkan Islamnya. Ternyata orang Islam itu ketika dia zikir, dia membaca Quran, dia sholat, ternyata bagian otak depan sebelah kanan itu atau frontal sebelah kanan itu lebih aktif dengan functional MRI. Nah, itu menggambarkan bahwa otak kanan ini memang
mengarah kepada fungsi moral judgment, sedangkan yang prefrontal kiri ke arah emosi. Ya, nah ternyata dari penelitian ini menggambarkan bahwa orang yang taat beribadah, spiritual hidupnya bagus, mengingat Tuhannya, itu moralnya akan semakin baik. Masya Allah ya. Jadi dalam syariat kita ternyata bisa membentuk akhlak kita. Jadi makanya anak masih kecil disuruh sholat, perintahkan sholat. Untuk apa? Untuk bentuk akhlaknya. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Terlibatan area visual, pendengaran, bahasa, prefrontal cortex, dan semua area akan aktif ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, ada pengaruh yang namanya juga emosi perhatian. Ini penting nih, emosi perhatian. Jadi harus ada suasana nyaman, ya, harus perhatian, ya, fokus. Kemudian inilah yang akan mendatangkan proses pembelajaran. Saraf kita akan aktif, terjadi kanal kalsium, kalium, ya, terbuka kanal kalsiumnya, ya, proses terjadi, ya, di pressing. Akhirnya dan akan meningkatkan daripada memori, ya, kemampuan memori kita. Nah, ini hipokampus adalah bagian dari yang mengatur konsep memori. Kita bisa menjadikan memori apa kita yang sifatnya temporary bisa menjadi memori permanen, itu diatur di hipokampus kita. Makanya salah satunya, ya, kita ketika mendengarkan membaca Quran, kita dengar Quran itu, kita simak. Dan ini Allah sudah katakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi konsepnya kalau ingin menghafal Quran, ya tadi nyimak agar Quran itu berkesan, simak benar-benar, ya, jangan berbicara, diam agar lebih fokus, ya. Baik, selanjutnya, ya ini apa namanya, pendengaran, ya, katanya tadi sampaikan Dr. Agus ada pertanyaan musik, ya, ternyata musik katanya bisa membuat otak cerdas. Ternyata tidak juga. Ada banyak penelitian yang menggambarkan bagaimana membedakan antara mendengarkan Quran dengan musik, ya. Bahkan orang yang menghafal Quran ternyata mentalnya lebih sehat. Ya, ada juga penelitian orang mendengarkan Quran pada orang tua bagus hasilnya terhadap kualitas hidupnya. Ya, jadi luar biasa nih orang-orang penghafal Quran. Ya, nah, jadi prinsipnya Al-Quran itu melatih otak. Ketika kita membaca, mendengar, berpikir, kita mentadabbur Quran, merenungkan, memahami Quran, ya, ini akan menstimulasi area otaknya. Ya, apalagi orang yang menghafal Quran. Jadi otak kita akan lebih mudah terlatih, dan ini sebagai jalur pintu masuk mudahnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi teman-teman sekalian yang ingin belajar biar lebih cerdas, kita sentuh dulu kan oleh Ibnu Sina, pakar-pakar ilmuwan dahulu, Ar-Razi, ya, Az-Zahrawi, Ar-Razi, Ibnu Nafis, ya, kan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dipaparkan dulu dengan Al-Quran, baru ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Nah, ini ada penelitian membandingkan antara Al-Quran dengan musik klasik. Ya, ternyata Al-Quran, mendengarkan Quran, apa namanya, gelombang alfa, gelombang cerdas tadi, nyaman itu meningkat, ya, dibandingkan dengan musik klasik. Lebih musik klasik, yang seperti yang tadi guru kita selalu sampaikan. Ya. Kemudian ada membandingkan membaca Quran dengan baca novel. Ternyata membaca Quran meningkatkan memori kerja, dan juga membaca Quran memberikan efek berkurangnya stres. Udah sholat tahajud, tadi efek kortisol tadi, ya, puasanya rajin, tambah lagi sering baca Quran, masya Allah, berapa pinter itu, ya, luar biasa, ya. Kalau betul-betul kita amalkan Quran ini. Bahkan nada Quran itu efektif untuk memori anak-anak, ya. Jadi bagus tuh anak-anak dengarkan Al-Quran, ya. Kemudian banyak sekali penelitiannya, ya. Jadi Al-Quran terhadap mental juga bagus, ya. Ini tulisan teman saya, Dr. Indri, Dr. Hendra, ya, di IMF. Beliau tulis satu tulisan bahwa ini satu bagian dari terapi intervensi non farmakologi untuk menerangi gejala kecemasan. Bahkan ada satu penelitian systemic review yang menjelaskan bagaimana efek Al-Quran terhadap tingkat kesadaran, terhadap hemodinamik, terhadap arterial oksigen, ya, pressure, ya, ternyata, dan juga terhadap tingkat stres. Ada satu bagian daripada sistem review ini, saya ambil satu penelitiannya dari Iran, ya, dari Salah Sour, ya, tahun 2017. Pasien koma dibacakan ayat Quran, didengarkan ayat Quran selama 10 hari dengan durasi 17 menit setiap hari. Ternyata dari hasil penelitiannya, tingkat kesadaran yang pasien koma, kriteria inklusinya pasien yang koma, ternyata meningkat tingkat kesadaran dari penilaian GCS tadi. Masya Allah, ya, luar biasa.
Orang nggak sadar saja bisa sadar, ya bukan sadar, meningkat tingkat sadar. Apalagi kita yang Allah memberikan otak yang sehat ya. Belum mendengar. Ya, kemudian ini ada satu video di India ya, sudah mempraktekkan mendengarkan Al-Quran di sekitaran ICU. Ya. Nah, ini tujuan untuk merefleks kesembuhannya lebih cepat. Surah Ar-Rahman dibacakan. Nah, ini bahasa India ya, Dr. Agus ngerti ini bahasa India ya. Artinya mungkin apa ya? Ini satu testimoninya, nyaman saya sejak dibacakan dan tingkat kesembuhan saya lebih baik gitu ya. Keluarga itu tapi yang sama gitu ya. Ya, Masya Allah ya, ini satu-satu bukti daripada keajaiban Al-Quran ya. Bahkan teman-teman kami di bagian neurologi dari satu jurnal penelitian di Neurona, pengaruh bacaan Quran terhadap yang namanya outcome pasien stroke akut. Ternyata setelah dibacakan Al-Quran selama 7 hari, 2 kali sehari selama 30 menit, mampu memberikan outcome yang bagus. Ya, mampu mengurangi gejala ansietas atau kecemasan. Masya Allah ya, luar biasa. Nah ini penelitian ini saya dapat dari Dr. Agus ya, kita ya. Nah, ini menarik ya, sel yang non auditory, kebetulan sel yang ditumbuhkan di suatu media ini sel kanker prostat ya, didengarkan Quran, ternyata terjadi proses penghambatan profilasi sel kanker. Masya Allah ya. Migrasi sel kankernya juga bisa berkurang ya. Jadi terhambat ya. Jadi ini luar biasa, ini kepada sel yang non auditory, yang tidak mendengar itu ya. Suara ya, vibrasi suara Quran itu mempengaruhi. Bahkan ada penelitian di Kalimantan ini, penelitian pasien-pasien yang diberikan terapi mendengarkan Al-Quran ya, kemudian ditambah lagi aromaterapi pada pasien kanker, dilihat tingkat stresnya, ternyata tingkat stres berkurang. Jadi ternyata orang-orang kanker ini kalau stres kankernya makin bertambah. Ditambah tadi yang seperti guru kita Dr. Asad ya, itu bagus kita tahajud, puasa ngamalkan puasa, apalagi autofagi tadi sebutkan Dr. Gaga, ada efek apoptosis dia, tambah lagi sering baca Quran, maka insya Allah kanker pun akan tidak singgah kepada diri kita ya. Jadi luar biasa bagaimana efek Quran. Jadi satu kesimpulan bahwa melihat, membaca, mendengarkan, menghafal Al-Quran akan menstimulasi sel otak kita, memperbaiki komunikasi antar sosial yang lain, dan ternyata juga memperbaiki memori kerja, pembentukan memori, dan juga mampu memberikan penghambatan perilaku yang tidak baik. Jadi inilah ya kajian saya hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sahabat Al-Quran, orang-orang cinta dengan Al-Quran. Kita konsisten di Ramadan ini insya Allah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan juga nanti pas Ramadan kita lebih konsisten lagi. Dan pertanyaan sudah berapakah kita khatam Al-Quran Ramadan ini? Kita sendiri yang menjawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Adinda Manik ya. Silakan. Masya Allah, terima kasih banyak dokter materinya. Luar biasa. Kepanjangan ya mungkin ya. Oh enggak dong, walaupun panjang, banyak, detail, tapi sangat karena dok. Masya Allah, ilmu baru nih dok buat kami semua. Pertanyaannya udah banyak nih dok. Ya, kayaknya banyak yang tertarik sekali, banyak sekali pertanyaannya. Baik dok, ada pertanyaan dari Kalia di Lampung. Mau tanya dok, saya orangnya pelupa sekali. Kira-kira apa ya dok yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan ingatan otak saya? Terima kasih dok. Oke, pelupa ya. Bagaimana cara meningkatkannya? Kadang pelupa itu perasaan juga, gitu ya. Jadi sebenarnya kita diberikan Allah tuh punya potensi kecerdasan ya punya kecerdasan. Ya tergantung memang stimulasi yang kita lakukan. Kita mau belajar ilmu dengan lingkungan yang nyaman, itu juga bisa mempermudah kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi begini, kaitan dengan dengan Al-Quran tadi ya. Nah ini berhubungan sekali ya. Kalau kita ingin kuat hafalan kita, saya coba ada tadi grafik ya. Ketika kita membaca Quran ya, membaca Al-Quran itu untuk masuk ke dalam memori kita agar dia tidak mudah lupa, maka butuh yang namanya emosi, butuh yang namanya perhatian, dan tingkat stres yang tidak tinggi. Nah, jadi kalau kita mengingat sesuatu kan dia masuk ke memori kerja dulu, memori singkat yang memang itu
sebentar, kurang lebih 5-15 detik dia akan hilang. Nah, ketika kita masukkan melalui panca indera kita membaca Quran, kita menghafal, masuk ke memori, di storage di memori kerja. Nah, itu harus sering diulang-ulang, di murajaah gitu bahasanya, ya. Kalau kita belajar, nggak cukup sekali dapat, kita ulang nanti pelajaran kita di malam hari. Bagusnya memang malam hari ketika sedang mau tidur, alpha state itu, gelombang alfanya muncul. Ya, kita ulang lagi pelajaran. Nah, tadi kita belajar sama guru kita Agus, tergagal, materi kita simak lagi nanti malam kita buka-buka. Itu lebih cepat nanti masuk ke dalam memori. Dan sangat berpengaruh terhadap ini tuh suasana, mood ya, mood kita. Ya, jadi buatlah bagus mood. Jadi mood kita ini, emosi kita ini ada terbagi juga ya. Jadi ada emosi kita yang sifatnya itu bisa memberikan penguatan memori. Kalau kita senang dengan sesuatu, kita belajar sesuatu itu, maka itu otomatis lebih mudah kita ingat. Nah, jadi kuncinya adalah di emosi kita. Jadi kita latih emosi. Dan hebatnya, ketika kita berinteraksi dengan Quran, ya, stres kita berkurang, mood kita lebih baik. Itu sudah dari setnya. Perhatian kita, attention kita, karena efek membaca Quran tadi itu akan mengaktifkan hampir seluruh bagian otak, termasuk otak depan, ya, otak parietal sebelah kiri, itu akan meningkatkan atensi kita, perhatian kita, fokus kita. Jadi solusinya gampang, banyak-banyak aja baca Quran, insya Allah ya akan tidak mudah menjadi orang yang pelupa. Sebenarnya tidak orang pelupa, tekniknya saja, sebenarnya yang perlu dipelajari ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dok dari Kava di Padang dok. Apakah berpengaruh jika prematur dengan tingkat kecerdasan? Lalu apakah bisa distimulus dengan Al-Quran dok? Terima kasih banyak dokter. Ya, baik. Ini bayi prematur ya, dengan tingkat kecerdasan, apakah distimulus dengan Al-Quran? Ya, baik. Kalau dari segi logisnya, bisa. Ya, jadi anak itu, ya, mulai dia lahir, ya, sampai usia 6 tahun, ini golden period, ya. Ketika dia umur kurang lebih umur berapa ya? Umur sekitar 6 bulan, ya, bertambah lagi usia 1 tahun, bertambah lagi usia 2 tahun. Ini peningkatan otaknya itu juga meningkat drastis ya. Ketika dia waktu lahir 25% pertumbuhan otak terjadi. 6 bulan 50%. Sampai puncaknya 95% perkembangan otaknya itu di usia 6 tahun tercapai. Maka saat fase inilah kita sering-sering stimulasi. Terjadi proses yang namanya pembentukan sel saraf, namanya neurogenesis. Tambah lagi sinaptogenesis, ya, terbentuknya jaringan-jaringan penghubung antar saraf. Jadi distimulasi saja. Apa stimulasi yang terbaik? Dengan salah satunya dengan Al-Quran. Banyak-banyak dengarkan Al-Quran, ya. Kalau pernah dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat, saya ulang-ulang itu, salah satu supaya anak kita mudah menghafal Quran, diputer setiap hari Al-Quran itu di rumah itu. Diputer, 1 hari 1 juz, besok 1 bulan kemudian, usia 2 bulan, putar 2 juz kedua, sampai dia 30 bulan, diputer 30 bulan ke atas, kita ngajar dia hafal, udah cepat itu mengingat. Jadi boleh saya silakan, distimulasi dengan Al-Quran, makin banyak semakin bagus ya. Itu saja mungkin bisa menjawab, mudah-mudahan ya. Iya. Berikutnya nih dok, dari dok, gimana caranya menghafal huruf hijaiyah? Terima kasih banyak dokter. Ya, pertanyaan ini luar biasa ya. Dari pertanyaan ini banyak kita ilmu, mudah-mudahan dapat ya. Jadi anak-anak ini kan masanya bermain ya. Ya, dia itu anak saya ada 4 ya, sama Dr. Agus 4 juga. Itu karakter anak-anak beda. Ada yang model dia suka belajar ya. Kalau dia suka dengan belajar tadi, akan mudah dia nangkap dia mudah ya. Belajar hijaiyah cepat. Ada tipe anaknya tipe bermainnya nggak suka dengan yang urut-urut gitu, ya dibawa lagu-lagu, nyanyi-nyanyi dia suka gitu. Mungkin dicari tahu tekniknya seperti apa. Jadi masing-masing anak tuh lihat kesukaannya seperti apa.
Dan jangan kita belajar anak, ngajari anak, jangan sama seperti ngajari orang dewasa ya. Duduk belajar. Nih apa? Ini apa? Alif, ba, ta, sa. Nah, kadang anak-anak itu diajak bermain. Jadi itu tadi. Jadi untuk merangsang anak untuk lebih cepat menangkap tadi tergantung anak. Dan juga anak tuh jangan dimarahin itu. Ya, kalau nggak dia, aduh ini kok kayak gini, dimarahin, dibentak-bentak gitu. Ya, itu nanti jaringan saraf sinapsnya nggak terbentuk ya, berhenti dia. Ya, berhenti. Nah, ini udah banyak pakar yang berpendapat seperti itu. Jangan dimarahin tuh anak. Ya bisa dipegang kepalanya, di frontalnya dipegang, didoain, ya kan, dicium, ya tiap pagi dicium anaknya itu, ya kan, ya. Makanya kalau kita kan pening kan kita mikir itu yang pening, aduh banyak kali pikirin saya itu. Ini otak depan ini membentuk karakter dia, ya. Daya ingat, memori kerja itu akan cepat dia nangkap ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya dari Medan ini teman saya nih, berarti sekampung sama saya. Ya, dicari mungkin caranya ya, di searching banyak tuh teknik-tekniknya yang bisa buat dia menarik ya untuk belajar. Ya, jangan Bu ya, tetap ajari anaknya. Ya, itu mungkin ya. Nanti kalau ada dari Dr. Agus boleh, Dr. Agus banyak pengalaman, beliau ini pembina pesantren juga, beliau nih, entrepreneur, Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Harus sabar ya dok ya untuk ngajarin anak-anak ya dok. Betul, hindari betul, untuk betul, tidak membentak ya dok ya. Iya. Masya Allah. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok. 2 pertanyaan terakhir nih dok. Dari Ya. Katiara di mana dok? Assalamualaikum dok. Izin bertanya, jika terjadi benturan keras pada otak karena kecelakaan, apakah itu berpengaruh pada kerja otak? Soalnya saya punya teman yang punya bekas kecelakaan di kepala dan bagian tengah kepala itu sudah tidak terbentuk normal. Nah, apakah karena hal ini, apakah perlu untuk di-CT scan, dok? Ya, baik. Jadi ini makasih ya pertanyaannya, menarik ya. Ketika mengalami kecelakaan, kalaupun ada bagian otak yang rusak, otomatis bagian itu tidak akan bisa menjalankan fungsinya. Tergantung area-area mana yang terkena, ya. Area depan, area belakang, gitu ya. Misalkan area temporal, ya di sini kecelakaan, ada yang situ terjadi perdarahan. Kalau perdarahan berarti banyak nanti areanya yang rusak, ya. Sehingga pasokan darah, pasokan oksigen tidak masuk ke situ, banyak orang yang sudah iskemik, dia sudah mati. Maka otomatis dia dalam hal mengingat dia akan lebih lambat dibandingkan yang lainnya, ya. Tetapi jangan kecewa ya. Jadi sarafnya unik ya. Dia tuh bisa, ada tadi teori neuroplastisitas itu ya. Jadi kalau kita kasih rangsangan, ya, kita latih dia bisa mengambil alih fungsi temannya yang rusak tadi. Kalau ada istilah orang fisioterapi, kalau orang kena stroke ya, itu kan ya dok ya, dia disuruh latihan, gerakan. Padahal itu udah banyak yang rusak tuh area otak yang udah kena stroke ya. Ada yang mulai perdarahan, ada yang sumbat. Tapi dengan dia rajin fisioterapi seminggu 3 kali, latihan di rumah, tambah semangat lagi, lingkungannya bagus, moodnya bagus, percaya diri dia, ya, makin dekat kepada Allah, ya kan, banyak mengamalkan amal-amal zikir segala macam, baca Quran, ibadahnya bagus. Itu buat suasana hati bagus, sistem hemodinamiknya bagus, tensinya bagus. Bahkan yang akan mempercepat ya proses pembentukan sinap tadi. Jadi artinya yang rusak tadi diambil alih sama yang sehat tadi. Bisa. Nah, apakah udah evaluasi scanning lagi? Nah, sekiranya setelah kecelakaan makin berat kondisinya, ya muncul gejala-gejala baru, itu baru perlu di scanning. Tapi kalau enggak, rasanya makin bagus, nggak ada perubahan, malah sejak ini udah makin bagus, memorinya semakin bagus, fungsi neurologisnya bagus, nggak perlu di scanning lagi, saya rasa ya. Nah, jadi kalau udah perburukan saja perlu di scanning. Nah, seperti itu ya mungkin ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Masya Allah. Baik dokter, terima kasih banyak ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya, dari Kanadila. Oh ternyata ada 2 pertanyaan terakhir nih dok. Ada yang nanya lagi dok. Iya. Sangat tertarik ya. Dari Kanadila di Semarang dok. Apakah kelancaran membaca Al-Quran juga berpengaruh terhadap otak kita? Terima kasih dok. Ya, kelancaran membaca Quran ya berarti memang tergantung nadanya ya.
Memang ada penelitian ya. Saya baca satu penelitian, memang nada yang diberikan Quran itu nada yang baik ya, iramanya bagus. Jangan pula dia baca Quran alif lama gitu. Nah, jadi dengarnya aja kita kurang ini ya. Tetapi irama yang irama yang merdu, yang tartil, bahkan dikatakan yang murotal ya. Murotal itu dia iramanya tidak terlalu tinggi, nyaman, dan itu harusnya gelombang suaranya tuh 0,5 sampai 3 Hz gitulah ya. Jadi itu yang berefek, bahkan dari berbagai jurnal itu yang murotal yang dipakai. Jadi kita kalau mau berefek bacaan Quran, kita belajar sama guru, cari ulama Al-Qur'an, belajar tajwidnya, ya, belajar hukum-hukumnya, tajwid hukumnya ya, cara mengucapkan yang benar. Itu juga akan melatih mempengaruhi bacaan itu nanti. Jadi penelitian itu bahkan ada yang mendengarkan saja, kita mendengarkan nggak baca, itu juga berefek. Apalagi kita yang baca, sudah kita baca, latihan bahasa kita juga bagus, artikulasi bagus, juga kita dengar. Jadi efek membaca itu luar biasa. Makanya di Quran itu kan ayat surah Al-Alaq ya, yang ayat pertama diturunkan ya, Iqra ya kan, suruh baca. Nah, jadi membaca itu luar biasa. Jadi kalau mau kelancaran bacaan itu semakin bagus, semakin berefek di otak. Nah, belum lagi menghafal Quran ya. Nah, dan teman-teman yang ingin menghafal Quran itu pun ada tekniknya ya, caranya supaya berefek otak kita. Ya, semuanya seperti itu. Jadi ya, kelancaran Al-Quran berpengaruh ke otak kita. Itu kesimpulannya. Ya. Wow, Masya Allah. Semoga semangat semua ya menghafal Quran ya. Semangat, insya Allah, Dok. Terima kasih, Dok, semangatnya, Dok. Ya, insya Allah. Pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Kanisa di Sukabumi. Ingin bertanya, Dok, ada salah satu teman saya, dia pernah terpeleset sehingga menyebabkan dia jatuh dan mengakibatkan benturan yang keras di area kepala belakang. Kemudian sekarang dia terkadang sulit dalam menghafal. Apa itu ada kaitannya, Dok, dengan benturan yang tadi? Terima kasih banyak, Dokter. Iya, baik. Ya, kalau benturannya itu benturan yang sampai menyebabkan cedera kepala, ya dibuktikanlah dengan dengan neuroimaging, itu bisa saja berpengaruh ya kepada daya ingatnya ya. Jadi perlu dievaluasi bagaimana, apakah pengaruhnya sudah besar terhadap daya ingat menghafalnya. Tetapi begini, menghafal itu juga ada tekniknya sebenarnya ya. Karena cara menghafal pun itu bisa melibatkan otak kanan. Jadi ada istilahnya, saya ada satu buku ya, bagus bukunya saya teknik menghafal Quran dengan otak kanan. Jadi kalau kita kan mungkin ya mahasiswa kedokteran biasa menghafal kedokteran itu secara ya kaku kita menghafal anatomi segala macam ya. Dengan pelajaran kita diajarin kuliah tuh kaku gitu ya. Kita kurang menggunakan otak kanan. Otak kanan itu lebih sering ke arah imajinasi ya, perasaan gitu ya. Musik ya, kita dengan Quran itu masih otak kanan. Jadi saya mungkin sedikit share, ada slide sedikit saya sharing sedikit lah ya mengenai 7 teknik menghafal ya. Mungkin ini jadi satu terakhir kita ya. Jadi menghafal Quran itu ya tekniknya pun ada. Ini luar biasa nih. Saya coba praktekkan sedikit-sedikit, luar biasa pengaruhnya. Jadi kalau ingin menghafal Al-Quran terutama ya, pertama yang paling penting adalah satu nih, persiapan psikologis. Apa betul psikologis itu? Mindset kita ubah. Kita kuatkan mindset. Kalau di benak kita masih ada pikiran, ngafal ini susah, ngafal ini nggak bisa laku, payah kali lah nih, itu bahasa-bahasa Medannya kan. Kau yang aja bisa, aku nggak bisa gitu ya. Aku kan kena kebentur nih, banyak pasti ada yang rusak nih. Kalimat-kalimat negatif dalam pikiran kita itu kita harus hapus dulu. Kita install kalimat positif. Saya diberikan Allah ini kecerdasan luar biasa. Saya bisa menghafal Quran. Al-Quran itu mudah dihafal. Dan itu sudah janji Allah ya. Al-Quran mudah untuk dihafal. Ya itu persiapan psikologis dulu. Agar hafalan kita kuat. Kemudian yang kedua, teknik imajinasi. Jadi kita bayangkan diri kita tuh penghafal Quran. Kita merasakan, saya hari ini jadi penghafal Quran. Bayangkan diri kita penghafal Quran dan rasakan kita kalau penghafal Quran.
Apa buktinya? Ya, kita sudah hafal Al-Fatihah, minimal sudah hafal gitu. Al-Ikhlas sudah hafal, An-Nas sudah hafal, ya. Jadi itu sudah hafiz Quran, ditambah lagi hafalan saya makin kuat, hafalan saya makin baik. Itu diimajinasikan, itu dengan otak kanan gitu. Nah, jadi itu harus kita tanamkan dalam imajinasi, dalam pikiran kita. Yang ketiga, untuk latihan supaya mudah hafal ada pemanasan, ya, pemanasan. Ini bagus nih, pemanasan. Jadi kalau kita mau hafal Quran, ya, hafal Quran, nah hafalan kita itu bisa kita masukkan ke dalam otak kita panaskan dulu otak kita. Pemanasan bahasanya. Jadi kita kita retrieval, kita ulang lagi hafalan yang biasa kita hafal. Misalnya Al-Fatihah boleh, ya, Al-Ikhlas boleh, mudah dihafal. Yang sudah kita hafal 5 menit, 5 sampai 6 menit kita ulang-ulang. Itu nanti akan membuat otak kita akan terbiasa, nanti akan mudah menerima yang baru. Nah, yang keempat, cara megang mushaf pun ada. Nah, ini diperhatikan juga sama Ustadz almarhum Ali Jabir, ya. Jadi cara megang mushaf itu, ini ada gambar nih, menarik ya. Jadi kalau kita ngafal Quran, letakkan Quran itu di atas di atas sejajar kepala kita, kalau bisa agak sedikit ke atas. Jadi mata kita tuh agak lihat ke atas sedikit. Nah, itu ada pengaruh tuh dalam hal konsentrasi, dalam hal pemasukan daya ingat ke dalam otak kita. Kalau naruh Quran di bawah gini, udah tunduk seperti ini, leher pun kaku, aliran darah pun nggak lancar, nah ya susah kita ngafal. Jadi posisi juga pengaruh. Ini luar biasa ini kalau kita bisa praktekkan, ya. Kemudian yang keenam, nah kalau mau menghafal, yang kelima ya, menghafal ada teknik relaksasi. Nah, tarik nafas, tahan 8 detik, keluarkan minimal 3 kali sebelum kita menghafal Quran. Sehingga otak kita tuh nanti jadi alfa tuh, jadi alfa. Nanti coba tes, praktekkan di rumah. Makin sering, makin cepat tuh alfanya. Nyaman, baru kita mulai menghafal dan lakukan teknik pengulangan. Jadi kita baca berapa kali sampai masuk ke dalam memori jangka pendek kita, diulang lagi. Bisa sampai 20 sampai 40 kali, boleh cicil, zuhur 5 kali. Dan pilihlah katanya waktu yang terbaik. Sholat subuh sama tahajud. Dan teknik ngafalnya di waktu itu saja. Besok di waktu tahajud, besok di waktu tahajud, besok di waktu tahajud. Sama seperti yang tadi Dr. Agus guru kita mengatakan, di waktu tahajudnya yang luar biasa, suasana yang nyaman, tenang gitu ya, nggak banyak diganggu tukang bakso tadi katanya. Ya, jadi pilih waktu yang sama di situ. Nah, insya Allah akan cepat sekali kita proses menghafal tadi. Dan yang terakhir adalah tawakal dan istiqomah dalam mengamalkan. Insya Allah mudah-mudahan yang bisa saya bagi sedikit ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Masya Allah, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Wah, luar biasa banget. Kita dapat ilmu banyak sekali dari Dokter Hasanul hari ini. Ya, sama-sama. Pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi waktunya sudah habis. Jadi buat teman-teman semua yang masih mau bertanya kepada Dokter Hasanul Arifin, boleh sekali pertanyaannya ditanyakan di grup, nanti kami akan menanyakannya ke dokter. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin terus, ya, biar bisa berdiskusi juga dengan Dokter Hasan di Instagramnya @drhasanul_arifin. Di sana juga beliau sering nge-share konten-konten ilmu-ilmu yang luar biasa, jadi teman-teman pasti akan bisa menambah ilmunya. Dokter, ada kenang-kenangan sedikit dari kami, Dok. Ya. Kita alhamdulillah, foto sebentar ya. Untuk... Wah, keren ya. Terima kasih banyak ya, Dokter, ya. Ya, sama-sama semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, ya, penyampaiannya kurang tepat, ya saya mohon maaf, ya, beri maaf. Ya. Terima kasih sertifikatnya. Kami yang sangat berterima kasih banyak. Jadi kenang-kenangan ini kita pajang. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, Mbak Noval. Ya. Tim Dokum, apakah sudah difoto? Ini spotlight-nya jadi beda. Oh iya, sebentar. Baik. Dokter, sudah masuk? Sudah. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak Dokter Hasanul sudah ngobrol banyak dan kami menambah ilmunya. Semoga dokter sehat selalu
berkah, sukses dunia Amin, akhirat. amin. Terima kasih banyak ya dokter ya. Ya, Amin ya kapan-kapan ke Rabbal Medan, alamin. kabarin. Ya, Insya Terima kasih Allah Dokter dokter, semoga masih Hasanul. bisa ya, guru saya nih, Dokter Agus, berdialog. Masya Allah. Dokter Sehat Agus, selalu, Dok. dokter Hasanul, Masya Allah. Saya minta Jaga PowerPoint-nya Allah Dokter baik, Hasanul Dok. ya. Oh, siap. Siap. Tuan Guru. Mantap. Ya. Para guru berkumpul di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk teman-teman semua, sudah luar biasa sekali hari ini 3 sesi dan ilmunya luar biasa detail. Sekarang ada putaran video mengenai media sosial, Instagram, ya, Line, WA, semuanya. Dan coba kita simak. Sebuah pertanyaan, mengapa ada orang yang begitu fokus dengan hal-hal penting dalam hidupnya, tidak malas bekerja, selalu mengembangkan bisnisnya, mempererat hubungan sosial, sementara yang lain begitu malas melakukannya, tapi malah menghabiskan waktu begitu percuma dalam candu internet? Jawabannya ada pada kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. Untuk membangun kebiasaan yang baik, kita dapat melakukan dopamine detox, yaitu dengan memperbaiki sensor yang berada dalam otak kita. Saat motivasi hilang dan semangat luntur, kita tak lagi boleh menghibur diri kita dengan eskapisme berupa dopamine hit seperti yang biasanya kita lakukan. Kita tak lagi memberikan reward setiap saat. Alih-alih melakukannya, biarkan dirimu menjadi bosan. Kamu mungkin akan merasa lesu darah dan setengah mati, tapi itulah poinnya. Dengan membiarkan dirimu bosan, kamu akan membiarkan otakmu meriset dirinya. Kamu akan menjadi sangat bosan, sehingga hal-hal yang sebelumnya kamu anggap begitu membosankan, hal-hal yang justru lebih penting, prioritas-prioritas itu, masalah yang sebetulnya perlu kamu selesaikan, perlahan berubah jadi menyenangkan. Beberapa hal yang perlu kamu kurangi atau bahkan hilangkan adalah bokep, sosial media, game, musik, Netflix, YouTube, gosip, dan berita online. Kamu tentu tetap dapat menggunakan internet, aplikasi, dan software yang mendukung pekerjaanmu. Tapi perhatikan sekali lagi, jangan pernah menggunakannya untuk memberikan dopamine hit seperti yang selama ini kamu lakukan. Berikan reward hanya ketika pekerjaan telah selesai, terutama setelah petang hari. Semakin besar pencapaian yang kamu dapat, semakin besar reward yang boleh kamu berikan. Ini seperti berbuka setelah puasa seharian. Selanjutnya, pertahankan detox ini selama 100 hari berturut-turut hingga menjadi habit yang baru. Dengan membiarkan otak kita beristirahat dari reward-reward semu, kita akan mulai mendefinisikan kembali kebahagiaan dan merasa lebih bahagia bahkan untuk hal-hal kecil yang sering terlewatkan di depan mata. Dedaunan jadi lebih hijau, kicau burung jadi lebih merdu, kopi pahit terasa lebih nikmat. Hidup tenang, pikiran segar, bebas gangguan, lebih fokus, lebih produktif. Hingga akhirnya kita pun jadi punya lebih banyak ruang dan waktu untuk menyusun ulang goal yang ingin kita raih, sekaligus secara perlahan mulai fokus untuk mencapainya.
Nah, kita harus bijak-bijak dalam bermedsosan, teman-teman. Jangan lupa terus pantengin terus ya Iman Imun di Explorer. 30 hari ini kita menemani kalian dalam bulan Ramadan ini. Nah, untuk teman-teman, sekarang adalah pengumuman untuk peserta yang terbaik selama sesi 1 sampai 3 nih, nggak pulang, nggak keluar masuk, lalu bertanya dan aktif. Siapakah dia? Ada yang udah tahu? Harusnya ada bunyi kayak jeng-jeng atau gimana gitu ya. Untuk peserta terbaik kajian berirama hari ini, Minggu 2 Mei 2021, jatuh kepada dedet manual ya suaranya. Akhwat, perkumpulan Akhwat Solo. Yang tadi raise hand dan open mic, silahkan. Nanti untuk hadiahnya akan dikirimkan oleh dia. Dan ada satu lagi, yaitu challenge buat teman-teman semua yang masih mau mendapatkan hadiah dari kami, yaitu dengan memposting hasil rangkuman 3 kajian dari sesi 1 sampai 3 yang kalian share di Instagram kalian dengan mention @iman-imun-official. Kami tunggu sampai hari Selasa. Nanti akan diambil 2 pemenang dan nanti kami kirimkan hadiahnya. Semangat ya teman-teman semua. Nah, sebelum mengakhiri acara hari ini, kita mau mendokumentasikan terlebih dahulu buat teman-teman semua yang tidak berhalangan, boleh untuk on cam. Terima kasih. Wah, mana nih yang masih bisa on cam teman-teman semua? Sebentar aja yuk. Ikuti terus ya kajian-kajian, share-share, bincang-bincang hangat dengan Iman-Imun. Yang belum nge-follow Iman-Imun, tapi aku yakin kalian semua udah nge-follow sih ya. Sudah? Tim Dokum bagaimana? Wah, ini cuma ini ya, beberapa orang aja. Gak apa-apa, langsung di dokumen aja. Oke, baik. Ini ada 2 slide ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, berikutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tim Dokum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini sudah selesai 3 materi, 3 sesi ya, teman-teman semua. Dengan para pemateri kita yang luar biasa. Ada Dr. Gaga, ada Dr. Agus, dan Dr. Hasanul Arifin. Menarik banget ya, teman-teman pasti dapat ilmu baru, dapat yang menjadi, nanti aku bakal, tahajud ini bakal jadi habit aku nih nanti tiap hari. Pasti kayak gitu kan, niatnya diluruskan kembali gitu kan. Masya Allah. Terus juga berpuasa, tadi Dokter Gaga menjelaskan, lalu Dokter Hasanul mengenai tentang otak yang luar biasa, Masya Allahnya. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan tentunya semoga kita bisa amalkan, kita bisa aplikasikan tiap harinya. Bisa bikin kita menjadi semangat untuk beribadah dan menjalankan bulan Ramadan 10 hari terakhir ini. Dan yang pastinya, bisa semangat dan memaksimalkan ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan ke depannya. Sebelum ditutup, marilah kita dengarkan lantunan doa dari teman kita, yaitu Amar. Kepada Amar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya? Tes.
Terdengar Amar? Oke, terima kasih Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malika mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tudhillu man tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala dawatik wa tawahhadat ala nusratik syariatik fawasikillahu marabitadaha wa adimutaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wa syasuduraha bifaidil imani bik wa yamili tawakkuli alaik wa ahya bimarifatik wa mitala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amar atas doanya. Baiklah teman-teman semua, terima kasih kepada seluruh media partner yang sudah mendukung acara kami, yaitu Fuldi FK, FSLDK, Teh Jasmine, Rumah Dakwah, dan disponsori oleh Wardah, Bukmed ID, Aman Palestina, dan Aksi Cepat Tanggap. Terima kasih banyak sudah membantu terselenggaranya acara kami. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyimak dari sesi 1 sampai sesi 3 ini. Masya Allah, 3 jamnya teman-teman semua masih semangat. Semoga acara ini bermanfaat, dan jangan lupa ikutin terus acara-acara dari Iman Imun Official, dan follow Instagram dari Iman Imun Official, biar gak ketinggalan konten-konten menarik tiap harinya nih, full setiap hari. Di bulan Ramadan ini kita share semua konten-konten dan acara-acara menarik lainnya. Jadi, stay tune teman-teman semua. Akhir kata, saya Manik Intan Gumilang sebagai moderator yang mewakili teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan selama berjalannya acara. Mohon maaf juga jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan membaca doa, dan apabila dan kita istighfar seefektif mungkin. Astagfirullah, dan membaca doa kafaratul majelis. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar lainnya.